Anda kembali di Nusantara Petang dan kita memasuki segmen Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, angka terinfeksi saat ini tergolong tinggi. Salah satu tempat yang rawan penyebaran COVID-19 adalah pasar tradisional. Kemarin dan hari ini terdapat 2 pasar tradisional yang ditutup setelah pedagangnya terpapar COVID-19. Akibatnya pasar ditutup sementara dan mengapa pasar tradisional menjadi salah satu tempat berpotensi sebagai tempat penyebaran COVID. Untuk membahas hal ini sudah bersama kami Dimas Hermandiansyah, Satgas IKAPI Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Selamat sore Mas Dimas. Selamat sore. Mbak. Iya Mas Dimas, ini dengan kalau tidak salah pertemuan terakhir kita ini di Nusantara Petang juga ya Mas, dengan pembahasan yang sama di mana pada waktu itu angka dari pedagang yang positif COVID-19 ini cukup tinggi dan kemudian diberlakukan atau diterapkan protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional. Tetapi sampai saat ini per 30 Juni 2020 kemarin ini masih ada, bahkan angkanya meningkat menjadi 142 pedagang yang positif COVID-19 di 68 pasar. Ini bagaimana Anda melihat hal ini, Mas? Ya, baik Mbak. Berdasarkan data yang kami himpun, memang ada peningkatan. Memang kenapa data ini masih terus ditemukan? Karena digalakkannya rapid test dan swab test untuk pedagang pasar, sehingga memang ada beberapa pasar yang didapati pedagang itu terindikasi positif, ya kan, dinyatakan positif COVID-19. Nah, kita tidak tahu pastinya terpaparnya itu apakah pada saat pedagang ini melakukan aktivitas di pasar atau pada saat dia di rumah atau melakukan aktivitas lain selain aktivitas di pasar. Yang ini yang belum secara detail bisa kami dapatkan informasinya begitu. Bagaimana data itu bisa didapatkan, Mas? Ini kami sedang menghubungi kawan-kawan semua yang berada di pasar-pasar itu, sedang kami himpun data pastinya gitu. Dalam himpunan data kami terhitung sampai dengan hari kemarin, kalau untuk hari ini belum masuk, itu memang ada penambahan kasus yang kami katakan itu relatif meningkatnya itu tidak terlalu signifikan seperti hari-hari sebelumnya begitu Mbak. Jadi maksudnya pertambahan perharinya agak sedikit berkurang begitu? Ya, seperti itu. Ini penambahan angka atau diketahuinya pedagang yang positif COVID-19 ini bertambah ini merupakan suatu indikasi yang lebih baik atau indikasi positif dari suatu perkembangan penanganan COVID-19 dengan karena banyaknya rapid test yang dilakukan, atau merupakan hal yang negatif karena ternyata penerapan protokol kesehatannya tidak diterapkan dengan baik begitu? Ya, ini sebenarnya adalah sebuah deteksi awal Mbak untuk mengetahui bahwa di pasar tersebut ini relatif bersih atau tidak dari penyebaran COVID-19. Makanya diadakanlah rapid test dan swab test oleh pemerintah daerah. Artinya ini adalah untuk deteksi awal dalam rangka melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut supaya pasar tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Ini adalah upaya yang baik gitu, dan harapan kita ini bisa dilakukan di semua pasar dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi yang baik sehingga pedagang mau secara sukarela, mau secara niat baik untuk melakukan tes itu gitu. Nah, harapannya ketika sudah ditemukan pedagang yang positif atau ditemukannya virus yang ditemukan di pasar-pasar tradisional ini, supaya ada tindakan lebih lanjut ya, dalam bentuk memperketat protokol kesehatan yang ada di pasar. Artinya program yang dilakukan tidak hanya sebatas rapid test dan swab test saja yang kami harapkan, tapi secara intensif melakukan program-program yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin. Dalam bentuk dalam bentuk penyediaan alat, dalam bentuk pengawasan, dalam bentuk komunikasi yang baik gitu. Seperti
Gitu, Mbak. Apakah menurut Anda ini belum terlambat? Karena ini sudah sejak PSBB diberlakukan ini sudah 14 pekan ya Mas ya? Ya memang ini kami nilai sangat terlambat. Harusnya ini dilakukan pada saat PSBB. Ya, Mas Dimas. Halo. Ketika dilonggarkan. Iya, Mas Dimas. Ya, halo. Ketika PSBB dilonggarkan, harusnya pemerintah siap melakukan itu untuk memperketat protokol kesehatan, kemudian melakukan swab test dan rapid test sebelum pasar itu dibuka seperti itu. Oke, dari yang selama ini dilakukan atau ketika kemarin-kemarin itu ditemukan beberapa orang yang positif, pedagang pasar yang positif ini, apakah yang dilakukan oleh pemerintah kan kemudian memberlakukan ganjil genap, kemudian pengurangan kapasitas 50% di pasar, ini apakah menurut Anda efektif? Itu adalah suatu langkah untuk membatasi kapasitas manusia yang beraktivitas di pasar. Gitu. Tapi kalau kami lihat itu tidak terlalu efektif karena apa? Karena kenyataannya ya pengunjung itu tidak dibatasi, yang dibatasi hanya pedagang. Nah, seharusnya yang berdagang itu 100% kemudian menjadi 50%, maka ada potensi penumpukan pembeli di suatu pedagang begitu. Itu adalah salah satu perhitungan kami. Kemudian kami dari sisi pedagang itu mengalami sebuah kerugian karena tidak bisa berdagang tiap hari dan kemudian dikhawatirkan dagangan-dagangan dari produk basah ini dikhawatirkan ketika tidak laku pada hari itu juga maka dikhawatirkan akan busuk karena hari besoknya tidak bisa lagi dijual karena mereka harus tutup gitu, seperti itu. Oke. Dan kemudian untuk penutupan sebaiknya tidak diberlakukan secara general, tapi cukup dilakukan di lokasi yang pedagangnya itu terpapar, dilokalisir, kemudian dibersihkan melalui dengan disinfektan. Dan kemudian kami juga punya saran ya, agar ini tidak mengganggu aktivitas jual beli, ya, sebaiknya pengelola pasar dan juga Pemda itu secara rutin melakukan penyemprotan dengan disinfektan pada saat pasar berhenti beroperasi gitu. Selama ini bagaimana dukungan dari Pemprov untuk sarana dan prasarana seperti mungkin ya penyemprotan disinfektan, kemudian juga marka-marka seperti itu bagaimana? Ada beberapa pemerintah provinsi yang sudah melakukan itu, tapi ada juga yang memang kita lihat masih belum gitu. Bahkan memang semua dilakukan hanya ketika melihat kasus per kasus begitu. Ketika ditemukan kasus positif, baru kemudian ambil tindakan. Jadi lebih kuratif gitu ya Mas ya daripada preventifnya begitu ya? Maka ada kecenderungan seperti itu. Oke, terakhir Mas, mungkin ada saran bagaimana agar pedagang-pedagang pasar ini masih bisa tetap beroperasi atau masih tetap bisa menjalankan aktivitas ekonominya, tetapi tidak harus berada di tempat itu. Mungkin juga dengan mungkin saran-saran untuk memberikan pemerintah memberikan insentif, misalnya mereka berjualan secara online atau seperti apa? Ini Pak, memang terobosan-terobosan melalui penjualan secara tidak tatap muka dengan basis online itu sudah pernah kita coba rumuskan, tapi itu sangat sulit untuk pasar-pasar tradisional gitu Mbak. Karena dari sisi pedagang ini kan jumlahnya cukup banyak ya, dan kemudian satu sama lain juga terkadang dalam ada perbedaan-perbedaan lah begitu Mbak. Artinya ini sulit untuk dilakukan. Tapi paling tidak begini, pasar itu harus diselamatkan Mbak. Dan kami lihat bahwa kasus yang terpapar virus yang positif COVID-19 ini kami lihat angkanya masih relatif sangat kecil gitu. Masih di bawah 5% dari jumlah keseluruhan pedagang dan pasar yang ada di Indonesia gitu. Tapi tetap harus ada antisipasinya dalam bentuk apa? Keseriusan dari pemerintah daerah dan pengelola pasar
untuk melakukan protokol kesehatan dan penanganan secara serius ketika itu pasar dijumpai kasus positif COVID gitu Mbak. Dan kita juga tidak bisa sampai saat ini belum bisa mendapatkan keterangan pasti bahwa mereka terpapar virusnya di pasar atau di aktivitas Jadi lain. tracingnya harus benar begitu ya Mas ya? Ya, Tracingnya juga dan harus. untuk menyetop ini maka jalan satu-satunya adalah